jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami boleh dikuatkan, agar kami boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik-baik saja, karena Tuhan selalu berjanji dan selalu menyertai dan menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi saat ini. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Ayatnya yang ke-7 mulai, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tema pelajaran firman Tuhan pada hari ini adalah duri dalam daging. Bapak Ibu, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, untuk yang kedua kali Paulus ingin menjelaskan bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang menganggap bahwa dirinya sangat rohani dan mulai menyombongkan dirinya. Itu sebabnya Paulus memperlihatkan pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, kita melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia pernah mengalami penglihatan yang Tuhan izinkan terjadi, dan dia pernah dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging ini, ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu penyakit yang sangat keras, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan di dalam pembacaan ini adalah penganiayaan, tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, di dalam pelayanannya, di mana waktu dia melayani Tuhan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya Allah mengizinkan duri dalam daging itu ada di dalam kehidupannya. Ada 2 tujuan yang Allah ingin nyatakan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin hari ini kita juga sedang menghadapi duri di dalam daging. Satu kesukaran, satu kesulitan di dalam persoalan kita, di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, seperti di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan pada hari ini kita belajar apa tujuan Tuhan mengizinkan duri dalam daging itu ada di dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, apa tujuan dari Allah mengizinkan
Duri dalam daging itu terjadi di dalam kehidupan Paulus. Yang pertama, ayatnya yang kedua, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan, adalah rasul yang menulis setengah dari perjanjian baru ini. Ini adalah tulisan, dan rupanya Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa ada kemungkinan ketika dia berhasil melakukan satu pelayanan, di dalam pelayanan-pelayanannya ada kemungkinan bahwa dia akan menyombongkan diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu sebabnya yang pertama Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa tujuan Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging, ada kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, adalah dengan tujuan supaya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus adalah seorang rasul yang sangat hebat, yang sangat berkarisma, dan dia sangat berpendidikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi karena Allah tidak mau dia menyombongkan diri atas penglihatan yang juga dia terima, Bapak Ibu, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah sudah mengajak dia ke tingkat 3 baris surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi oleh penglihatan itu Allah tidak mau Rasul Paulus meninggikan diri. Itu sebabnya Allah mengizinkan suatu duri di dalam daging, satu duri di dalam daging, yaitu persoalan, kesesakan, penganiayaan, tantangan-tantangan di dalam pelayanan yang selalu dia hadapi. Agar apa? Agar Rasul Paulus tidak mengandalkan dirinya, agar Rasul Paulus tidak mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri, tetapi semakin bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah situasi yang sedang terjadi saat ini mengingatkan kita bahwa kita sedang menghadapi satu kesulitan, dan kesulitan ini berdampak pada semua sisi lapisan masyarakat. Bapak Ibu, satu saja yang bisa kita pelajari, bahwa Allah mengizinkan semuanya ini agar kita lebih merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita akui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa ada sampai saat ini. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 15 firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Allah menentang orang-orang yang tinggi hati dan congkak hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kesulitan persoalan apa yang saudara hadapi saat ini? Tantangan-tantangan apa yang kita hadapi saat ini? Kalau kita menghadapi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, mungkin itu adalah sebuah warning dari Tuhan, mungkin itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan agar kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan bahwa selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, selama ini kita mengandalkan apa yang kita miliki, kepintaran kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebabnya firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Mari kita buka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayatnya yang ketujuh sampai dengan ayatnya yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali Tuhan izinkan ada duri di dalam daging, ada duri di dalam kehidupan kita, ada kerikil-kerikil yang begitu tajam yang saat ini mungkin kita sedang lewati saat ini Bapak Ibu. Satu pesan firman Tuhan yang kita belajar, Tuhan mau agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa selama ini kita sering berjalan dengan kekuatan kita. Selama ini kita sering mengandalkan kepintaran, segala hal yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan duri di dalam daging, di dalam kehidupan? Ada duri di dalam kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini duri di dalam daging ini bukan satu penderitaan yang kita cari-cari sendiri, bukan satu kesusahan atas terjadinya kesusahan, kesulitan karena kebodohan kita, tetapi segala sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan, tetapi Allah memakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di dalam bagian yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tujuan yang kedua, Allah mengizinkan ada duri, ada kerikil-kerikil yang tajam di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan Bapak Ibu, agar kita mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari sisi manusia Paulus sudah berdoa berkali-kali dan meminta agar duri ini diangkat, tetapi Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, oleh karena itu Paulus berkata, dia lebih senang berada dalam kelemahan. Karena apa? Supaya dia mengalami kuasa Tuhan. Itu sebabnya pada bagian yang terakhir dari ayat yang ke-10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita sedang mengalami satu persoalan, apabila kita menghadapi satu kesulitan, baik dari segi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari segala persoalan yang kita sedang hadapi, bahkan situasi saat ini yang sedang terjadi di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu, virus corona berterbangan di mana-mana. Satu tujuan adalah Allah mengizinkan ini semua agar kita bisa melihat kuasa Tuhan, agar kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan, agar kita boleh mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi. Mungkin dulu kita mengenal Tuhan sebatas ini saja Bapak Ibu, terbatas, tetapi melalui persoalan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita boleh mengenal Allah lebih lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saudara masih ingat kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu? Wah, itu luar biasa penderitaan itu. Anaknya hilang, semua hartanya dihilang, kemudian dia mengalami satu penyakit yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi dari bagian di ayatnya yang 42 dari kitab Ayub, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu,
ayatnya yang ke-42 dari kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan begini katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, pada pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa Ayub mulai mempersalahkan Tuhan, mulai mengeluh dan bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi ayat tadi mengatakan bahwa dulu saya dengar tentang Engkau dari orang lain, tetapi hari ini saya melihat Engkau, memandang Engkau dengan muka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari Ayub pasal 42 tadi, firman Tuhan kata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, adakala kesulitan, tantangan, persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah izinkan terjadi itu agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memiliki pengenalan yang lebih lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini persoalan, tantangan apa yang sedang kita hadapi? Kita semua menghadapi satu tantangan yang besar di tengah-tengah bangsa ini. Bukan hanya di bangsa ini, tetapi di seluruh dunia. Orang-orang percaya, para pelayan Tuhan sedang menghadapi satu tantangan yang begitu besar. Tetapi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, duri-duri yang terjadi di dalam kehidupan kita mengingatkan kita agar kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan, mengingatkan kita agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, duri-duri yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, adalah tujuannya adalah untuk agar kita mengalami kuasa Tuhan, agar kita melihat kuasa Tuhan, kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, duri yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk agar kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan pengalaman-pengalaman kesulitan yang sudah kita alami, kita bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan yang sama seperti kita mungkin. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam Matius bahwa hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai kesimpulan dari khotbah saya adalah duri di dalam daging adalah sebuah kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu dari sisi kesehatan, perekonomian, atau tantangan-tantangan kehidupan, atau godaan-godaan iblis yang membuat kita mau meninggalkan Tuhan, mau meninggalkan pelayanan. Tetapi dari pelajaran yang kita sudah pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa duri dan kerikil-kerikil yang terjadi di dalam kehidupan kita mengingatkan kita agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semuanya terjadi agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Yang kedua adalah duri dalam daging yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah tujuannya adalah kita melihat, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan, agar kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar kita boleh mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
kesulitan yang terjadi dalam kehidupan, penderitaan yang terjadi, agar kita bisa saling menguatkan, saling menghiburkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Dulu kita mengalami kesulitan ini, setelah kita selesai, ada orang yang mengalami kesulitan yang sama seperti kita. Kita bisa saling membantu, saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, situasi yang terjadi hari ini, ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Marilah kita menunjukkan kasih Kristus, menunjukkan terang Kristus, agar kita boleh selalu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita dan membawa kita selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semua. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan nama-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan dan membawa harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menjaga kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan buat situasi yang sedang terjadi di bangsa kami, bahkan di dunia. Kami berdoa Tuhan dan kami percaya Engkau sedang bekerja melalui dokter-dokter, Engkau sedang bekerja melalui para perawat dan para tenaga medis, bahkan Engkau bekerja melalui pemimpin kami Bapak Presiden yang sedang berusaha untuk melangsungkan mengatasi persoalan yang sedang terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka pun boleh terselamatkan dari wabah ini ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini. Kiranya tangan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Hamba berdoa buat semua bapak-bapak yang sedang ada di tempat pekerjaan, yang mungkin saat ini tidak bisa berkumpul bersama keluarga Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa itu selalu menopang, menolong, menjaga kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami percaya di mana Tuhan menolong Elia dan memakai burung gagak, dan Tuhan akan selalu menunjukkan belas kasihan dan kasih setia-Mu kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang kami butuhkan semuanya sudah sedia, Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya itu semua akan kami terima yang dengan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan yang ada di dalam jemaat ini Tuhan. Dengan situasi yang terjadi kami tidak mau mundur, kami mau tetap melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan yang kami miliki. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa di surga, Kau memberkati pembangunan Posmei Komako, Kau memberkati juga pelayanan pembangunan yang ada di dalam jemaat ini juga Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan yang ada. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat dalam menghadapi situasi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi penopang dalam kehidupan mereka Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera surga. Surga